kemuliaan Tuhan. Amin. 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 Saya undang Bapak, Ibu, rekan-rekan semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Sama-sama katakan. Lagi. Katakan selangkah demi selangkah. Selangkah demi selangkah, ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup amin. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Katakan, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku. Amin. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Bagimu Tuhan. Sekali lagi katakan. Kita mau katakan selangkah demi selangkah. Selangkah demi selangkah, ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelaman, ku tak takut, ku tak gentar. Amin. Yes. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, datang menjadi Tuhanku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus Tuhan, amin. Di dalam hidupku, datang menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Lagi. Mari jemaat Tuhan teriakkan lagi. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena amin. Bila kau di sisiku, ya Tuhan, karena Kaulah perisai dan
Tuhanku. Katakan lagi, bila kau di sisiku, pada siapa ku takut. Amin. Katakan lagi jemaat Tuhan. Oh, bila kau di sisiku. Amin Tuhan. Kuatku Yesus Tuhan. Amin. Di dalam hidupku datang menjadi kuatku. Sekarang aku amin Tuhan. Lagi Yesus Tuhan. Dalam hidupku datang menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu. Kesetiaanmu besar Yesus Tuhan. Di dalam kami Tuhan, Kau kuat kami. Aku selalu kan meninggikanmu. Kesetiaanmu besar di dalam besar di dalam besar di dalam Kau besar di dalam. Kau besar Tuhan di dalam kami. Amin. Bapak Ibu, kita mau terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan kita. Karena hanya di dalam Tuhan kita mengalami kemuliaan demi kemuliaan. Kami mau berjalan bersamamu. Dari kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Katakan tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau pegang langkahku. Yesus kau Tuhan. Yesus kaulah Raja. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin Tuhan. Katakan lagi, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku. Kau yang pegang hidup kami. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kuasa-Mu. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari
Tuhan, Kau sumber, amin. Denganmu Tuhan, bukan berjalan sampai kemuliaan selamanya. Amin Tuhan, dari kemuliaan sampai kemuliaan kami akan berjalan bersamamu dengan katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk lagi. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa lagi. Katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Katakan sekali lagi, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, amin. Kekuatan kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu, amin. Sampai dari kemuliaan, dari kemuliaan sampai dari kemuliaan. Terakhir katakan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Beri tepuk tangan buat Yesus kita. Yes Tuhan, yes Tuhan, Kaulah kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Hanya Engkau kekuatan pengharapan, gunung batu, kota benteng kami. Sebab tidak kami temukan kepada yang lain selain kepada Engkau Tuhan. Hidup yang kami lalui, yang kami sedang alami, bahwa kami terus bersandar kepada Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi, sukacita, duka cita, sakit, kelemahan tubuh, kami senang pun Tuhan, kami datang kepada Engkau. Sebab kami tahu hanya Engkau tempat kami mengadu Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Hanya Engkau Tuhan yang kami perlukan dalam hidup kami. Sebab hanya Engkau Tuhan yang kami perlukan Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Sebab hanya Yesus kami. Sebab hanya Engkau. Mari jemaat Tuhan, kita rindukan Dia lebih lagi. Sebab hanya Tuhan. Sebab hanya berjalan bersama-Mu Tuhan kami kuat. Sebab hanya berjalan bersama-Mu dengan Engkau Tuhan kami bisa. Sebab hanya berjalan dengan Engkau Tuhan kami mampu Tuhan. Sebab hanya Kau, sebab hanya Yesus Tuhan. Tiada yang lain, hanya Yesus Tuhan. Tiada yang lain. Segala yang kami miliki Tuhan, tanpa Engkau Tuhan kami semua kosong Tuhan, semua Tuhan. Kami perlu Engkau dalam hidup kami. Segalanya Tuhan. Sebab Kau kasih yang sejati. Sebab Kau kasih yang sejati dalam hidup kami Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih
sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Katakan lagi, kemanakah kami mencari Tuhan? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlu Kau. Kemanakah kami mencari? Kami temukan dalam Kau Tuhan kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Mari dengan penuh kerinduan kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Sekuat apapun kami perlu Tuhan. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak
sentuhan tanganmu kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau, kami perlu Kau Tuhan. Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Di dalam hidup kami perlu Allah kami. Kami perlu Allah kami. Hanya Engkau Tuhan, Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Oh, seberapapun kuat kami Tuhan, bahkan waktu kami lemah, kami perlu Kau. Oh Tuhan, kami perlu Kau. Semua kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu sentuhan kasih-Mu dalam hidup kami. Kami perlu Kau Tuhan, sebab Kau Bapa kami. Ya Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Oh Tuhan, 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 oh Tuhan. Semakin hari Tuhan, bahwa kami semakin menyadari kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Tuhan. Kami perlu Engkau. Kami perlu Allah Kau. Dahsyat Kau Tuhan waktu Kau bekerja dalam kami. Kami tahu Kau hadir dari segala keadaan kami Tuhan. Oh indah sekali Tuhan. Kami perlu Tuhan, karena kami gak dapatkan kasih di luar Engkau. Kasih sejati hanya bersama dengan Engkau Tuhan. Kasih sejati hanya Engkau Bapa kami. Hanya Engkau Yesus kami. Hanya Kau Yesus kami. Oh, hanya Engkau Tuhan. Hanya Yesus kami yang punya kasih sejati. Oh, yang punya penghiburan sejati, kekuatan sejati, hanya Yesus kami Tuhan. Yang penghiburannya tiada henti, yang kekuatannya diberikan kepada anak-anaknya, hanya Yesus kami Tuhan. Oh, kami rindu, kami semakin mengalami Engkau Tuhan. Kami semakin berharap penuh kepada Engkau Tuhan. Oh, kami rindu, hati kami terpaut kepada Engkau Tuhan. Oh, apapun Tuhan keadaan kami rindu hati kami terus terpaut kepada Engkau. Oh, hati kami yang terus merindukan Engkau Tuhan. Oh, ya Tuhan. Oh Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu di hidup kami Tuhan. Oh, waktu kami mengalaminya dahsyat, amin. Yes Tuhan, kami perlu. Amin, amin, kami perlukan. Kami perlukan keajaiban. Dan kami Tuhan sudah mengalami itu Tuhan. Kami mengalami kasih Tuhan. Kami mengalami sentuhan tangan Tuhan di hidup-hidup kami.
waktu-waktu kami Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Yes Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Yes. Bahwa kebutuhan kami adalah Tuhan Ya. yang memenuhi hidup kami. Tuhan yang berdaulat dan berkuasa atas setiap keberadaan kami. Ya. Supaya sungguh apapun yang menjadi kebutuhan secara materi, kebutuhan secara psikis ataupun kebutuhan lahiriah lainnya itu boleh terpenuhi oleh karena Tuhan Yes, yang Tuhan. sudah memenuhi hidup kami. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi ini Tuhan masih izinkan kami untuk kami boleh bersama-sama beribadah. Segala puji-pujian yang sudah kami naikkan dan yang akan kami naikkan nanti itu boleh menjadi bukan harum untuk nama kami. Yes. Bahkan sebentar kami akan belajar daripada firman firman Tuhan. Banyak hamba yang akan menyampaikan firman firman-Mu dan seluruh umat Tuhan yang bersama-sama yang akan mempelajari firman-Mu dalam otoritas daripada Roh Tuhan yang memenuhi hati dan pikiran kami, otoritas daripada Tuhan yang menolong kami untuk kami boleh mengerti semua kami daripada firman-Firman. Yes. Roh Kudus yang menuntun kami, memimpin kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Firman. Amin Tuhan. Ini kami Tuhan, kami siap untuk menyambut firman-Firman-Mu. Semua kita yang menyatakan. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Tes. Emang dengung ya? Tes. Ya, puji Tuhan. Tadi saya sempat nanya sama Bu Monik, ini hari batik nasional kah? Saya bilang. Karena kok banyak sekali yang pakai batik gitu kan. Iya. Nggak tahu juga dia bilang, puji Tuhan. Nah, ini yang penting pasti kita menghargai dan mengakui karya daripada negeri sendiri dengan batiknya. Seperti itu. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, kita akan belajar dari satu turunan firman Tuhan. Dari kitab Rut. Kitab Rut pasal yang kedua. Kalau tidak salah saya sudah pernah menyampaikan dari kitab Rut pasal yang pertama. Saya tidak tahu sudah berapa lama. Ya, mungkin sudah lama sekali. Dan nyaris kalah-kalah kapal selam gitu kan. Kalau kapal selam 3 bulan atau 6 bulan dia naik ke permukaan untuk isi bensin. Nih, jadi saya nggak tahu udah bulan berapa tuh. Baik, kita lihat di pasal yang kedua, Rut pasal yang kedua. Ya, ini panjang dari dari ayat 1 sampai yang ke 23. Izinkan saya mengambil temanya adalah menemukan cintanya dalam pekerjaan. Halo? Menemukan cintanya dalam pekerjaan. Ya, tadi Bang Erik bilang, ini kan ibadah orang. Bukan orang tua Bang, keluarga Bang. Iya gitu kan, jadi kalau orang tua bingung juga nih, yang mana yang tua, mana yang muda gitu kan. Ya, jadi walaupun ibadah keluarga bukan berarti tidak boleh bicara tentang cinta. Ya kan Bang? Karena kata orang, usia 50 itu merupakan puber kedua katanya. Jadi anggaplah saya masih 50 gitu kan. Jadi masuk dalam puber kedua, makanya saya ambil tema menemukan cintanya dalam pekerjaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita perhatikan dan saya kan percaya semua kita
sudah pernah membaca kitab Rut. Amin. Dan saya yakin percaya ketika kita membaca kitab Rut ini, imajinasi kita itu lebih mudah kita buat, kita membuat imajinasi dibandingkan ketika kita membaca kitab Tawarikh atau kitab Imamat ataupun Bilangan. Ada yang setuju sama saya? Halo? Ya kan, kitab Bilangan atau Imamat, apa ini? Nama-nama burung disebut-sebut semua gitu kan. Korban penebusan ini semua. Aduh, untuk memvisualisasikannya itu jadi rada-rada ribet. Tetapi kalau kita membaca kitab Rut ini, saya akan percaya, dan saya akan percaya, semoga tidak salah keyakinan saya, pasti nanggung ketika berhenti di pasal 2. Apalagi kita membacanya 3 pasal gitu kan. Berhenti di pasal 2 itu rasanya nanggung. Ini kisahnya ini enak gitu. Mau nggak mau dibaca sampai habis. Walaupun nanti melaporkannya sampai pasal 2. Yang pasal 3, pasal 4 sebagai stok untuk laporan besoknya. Seperti itu kan? Nggak tahu kalau yang lainnya. Saya seperti itu. Karena admin kami sudah membuat catatan di bawahnya itu melaporkan bacaan setiap waktu, setiap saat gitu. Jadi kapan saja boleh gitu kan. Kalau dulu jam 12 atau jam 24 Wita, artinya ketika saya baca besok untuk pembacaan hari ini, saya sudah nggak bisa melaporkan. Oh, ada adminnya di sini. Ya, puji Tuhan. Nah, jadi karena sekarang sudah bisa begitu ya, bukan salah kami, gitu kan, bukan salah saya untuk melaporkan yang tertunda di hari berikutnya. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi saya bilang bahwa kitab Rut ini sebenarnya adalah satu kitab yang sangat-sangat penuh dengan makna, baik itu teologianya ataupun juga makna rohaninya yang harus kita simak, harus kita pelajari dari kehidupan, baik itu Rut, baik itu Naomi, baik itu Boas. Karena memang itu pemeran utama daripada kitab Rut ini, gitu kan. Yang lainnya ada, tetapi hanya sebagai figuran, seperti itu. Tapi Rut, Naomi, dan juga Boas itu adalah fokus utama daripada yang dibicarakan dalam kitab Rut ini. Beberapa waktu yang lalu kita sudah pelajari di pasal 1 itu bagaimana seorang Rut yang orang Moab, bukan bangsa Israel, tetapi dia akhirnya ikut dengan Naomi walaupun Rut sudah tidak ada lagi hubungan secara hukum kepada Naomi. Kenapa? Karena Naomi yang punya anak yang tadinya adalah suami daripada Rut itu meninggal di tanah Moab. Kemudian kalau kita baca di pasal 1 itu, karena sudah tidak ada siapa-siapapun bagi Naomi di sana, kemudian dia mau pergi kembali ke Bethlehem atau ke Israel karena dia mendengar di sana sudah ada kehidupan. Rut yang sudah secara hukum tidak ada hubungan dengan Naomi berkata kepada Naomi, jangan halangin aku untuk ikut bersamamu. Bangsamu, bangsaku. Tuhanmu adalah Tuhanku. Sesuatu yang sangat-sangat luar biasa, sebuah pernyataan yang diungkapkan oleh seorang Rut untuk dia bisa pindah menjadi warga negara Israel. Bahkan kalau istilah sekarang mungkin ini Rut ini adalah mualaf pertama. Itu kan mualaf pertama yang tadinya mutadin. Ya.
murtadin, murtad. Dari yang tidak percaya kepada Allah, akhirnya percaya kepada Allah. Gak tahu Naomi bagaimana cara menginjilinya. Padahal tidak ada lagi yang bisa, sesuatu yang bisa disampaikan kepada Ruth untuk dia bisa ikut dengan Naomi. Gitu kan? Bahkan kalau kita lihat di pasal sebelumnya itu Naomi sudah bilang, kalaupun aku nikah hari ini, nggak mungkin kau mau menunggu anakku untuk menjadi suamimu. Iya kalau laki-laki kan gitu kan. Kalau yang lain nanti perempuan. Tapi itulah artinya bahwa Naomi pun tidak memberikan janji terhadap Ruth dengan segala sesuatu apa yang bisa dia lakukan, dan demikian juga Ruth tidak bisa mengharapkan lagi apapun terhadap Naomi. Tetapi di pasal 2 ini kita bisa melihat ayat 1 sampai 3. Saya tadi kasih judulnya menemukan cintanya dalam pekerjaan. Ini bisa diartikan dalam banyak hal. Yang jelas terserah Bapak Ibu, cintanya N-nya itu huruf besar atau huruf kecil sah-sah saja, gitu kan. Mau huruf besar silakan, mau huruf kecil silakan cintanya. Tapi kita belajar bagaimana Ruth menemukan cintanya dalam pekerjaan. Dikatakan di ayat pertama pasal 2, Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Ruth, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Apalagi selanjutnya? Apa? Bukan kebenaran. Kebetulan. Ya, saya memastikan aja. Terus apa nih? Kebetulan yang berasal dari kaum Elimelek. Kebetulan. Berlakukah kebetulan itu kepada orang Kristen? Kata kebetulan itu berlaku nggak sama orang Kristen? Halo? Berlaku nggak kata kebetulan itu sama orang Kristen? Berarti salah penulisan ya? Gak apa-apa. Berarti salah ya? Lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas. Saya bisa menerima kata kebetulan yang ditulis di dalam bagian ini kalau kita melihat kepada konteks daripada teks ini sendiri. Kenapa? Kalau kita lihat kembali di pasal yang 1, yuk kita coba buka di pasal 1, di bagian terakhir. Ayat 20 mulai. Pasal 1 ayat 20. Tetapi ia, yaitu Naomi, berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah menaik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Ruth,
perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari Moab, dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim jelai. Dapat ya? Artinya adalah ketika Naomi pulang dari Moab itu, dia sudah tidak lagi memikirkan siapa yang menjadi harapan bagi untuk Ruth ini. Dia tidak berpikir lagi bagaimana untuk menjadikan Ruth ini punya pasangan. Bahkan kalau kita baca di pasal 2 ayat 1 tadi itu narasi yang disampaikan oleh penulis supaya memahami si Boas itu sendiri. Tetapi bukan Naomi yang memberitahukan kepada Ruth bahwa aku punya seorang kerabat yang bernama Boas, dia juragan. Enggak. Itulah sebabnya dikatakan di bagian yang pasal ayat 2 dan 3 itu berkata, pergilah si Ruth untuk mengambil atau memungut bulir-bulir jelai. Ya kan? Sekali lagi bahwa Naomi sudah nggak ada pikiran dia, tidak lagi terbuka pikirannya untuk memahami bahwa ini perempuan Moab ini mau diapakan, mau dijadikan apa. Itu. Tadi di ayat yang 11 itu, ayat terakhir pasal 1 itu mengatakan bahwa dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Betul ya? Tetapi sekali lagi inisiatif untuk pergi ke ladang itu bukan karena disuruh oleh Naomi. Setuju? Betul ya? Teksnya berkata gitu kan? Itulah sebabnya kata kebetulan itu ada di sana. Karena kalau Naomi yang berkata terlebih dahulu, "Hei Ruth, kita punya saudara, kita punya kerabat yang namanya Boas, ladangnya Nun di sana. 500 meter dari sini." Itu bukan kebetulan. Karena sudah diberi tahu. Paham ya? Bisa menerima ya? Jadi kebetulan itu bukan karena Naomi memberitahukan tempat Boas. Ya sama seperti kita, ya katakanlah saya secara pribadi gitu ya. Ada banyak kebetulan yang saya alami kalau melihat. Karena apa? Karena saya tidak pernah punya niat, punya minat, punya tujuan, satu jadi pendeta, kedua ngajar sekolah teologi, ketiga jadi Gojek. Itu bukan niat dan bukan sebuah keinginan, bukan sebuah kerinduan, bukan sebuah cita-cita. Kebetulan. Artinya adalah bahwa kata kebetulan itu bagi Ruth, ya kan, bagi Ruth kebetulan itu memang dia tidak sengaja ada di sana, dia tidak mengharapkan situasi kondisi itu menjadi bagian daripada miliknya. Tetapi dia punya hati yang tulus, dia punya keinginan dan kerinduan, bagaimana nih mantan mertuaku, kalau bisa dikatakan mantan mertuaku, atau menjadi ibu angkatnya, karena memang mereka sudah tidak ada hubungan hukum lagi, baik hukum secara agama maupun juga hukum secara kenegaraan. Anaknya mati, gitu kan. Itulah yang ada di benak si Ruth ini. Dia hanya berpikir bagaimana untuk kehidupan kami besok. Apa yang bisa aku kerjakan? Apa yang akan bisa aku lakukan? Apa yang akan bisa aku perbuat supaya aku dan ini janda satunya lagi itu bisa survive dalam kehidupan yang ada. Di tengah-tengah orang Israel lagi panen. Masa ya iya aku dan yang satunya ini, janda yang satunya ini bahasa saya,
Kami diam-diam aja di rumah, kami anteng-anteng aja di rumah. Lah aku masih lebih muda daripada ini Naomi. Masa aku harus di sini, ya nasib, begitu kan? Apa dia harus merenung dengan nasib yang dia alami? Tapi dia punya niat, aku mau pergi, amin. Kebetulan itu di situ. Jadi sesuatu yang tidak direncanakannya, tetapi Tuhan yang memberikan penyertaan. Amin. Jadi menemukan cintanya dalam pekerjaan, yang pertama itu menikmati penyertaan Tuhan. Haleluya. Amin. Iya, kalau kita tidak menikmati penyertaan Tuhan di dalam kondisi keadaan kita, itu repot. Sekalipun mungkin kita yang sudah punya cita-cita, punya kerinduan dari awal, nah aku habis kuliah dari sini, aku mau bekerja di sini supaya begini dan begini, itu nggak salah gitu kan, itu perencanaan kita. Tapi biarlah kita juga menikmati penyertaan Tuhan di setiap perencanaan kita sendiri. Amin. Jadi pekerjaan itu banyak kan gitu kan, bukan hanya wira swasta dan ini semua dalam skup yang ada. Ini ada pelajar juga, sekolah ada pekerjaanmu. Halo pelajar, ya kan? Sekolah itu adalah tempat kau bekerja. Nikmati penyertaan Tuhan di situ. Bagaimana engkau menikmati penyertaan Tuhan di dalam studimu. Yang kuliah, ya kalau ada yang masih kuliah. Nah persoalannya adalah dikatakan di sini, ya ini ada yang kuliah tapi juga sudah ibu-ibu ya kan, luar biasa. Apa tadi pekerjaannya? Memungut, jelai. Ya, jadi memang hukum daripada orang Yahudi itu mengatakan kalau kita buka di Imamat 19. Imamat 19 ayat 9 sampai 10. Dikatakan demikian. Pada waktu kamu menuai hasil tanammu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang kaya. Orang miskin. Akulah Tuhan Allahmu. Dan juga Imamat 23 ayat 2 menyampaikan seperti itu. Artinya adalah bahwa memang Rut menyadari status sosial dia itu adalah orang miskin. Sehingga dia hanya punya hak untuk memungut bulir-bulir yang tertinggal. Tapi jangan dianggap remeh gitu kan. Itu memungut jelai itu satu pekerjaan yang bisa dikatakan luar biasa capeknya. Saya waktu SMA di kampung kami ikut ada bahasanya itu Marsidapari. Ada orang Batak. Bu Murni tahu artinya Marsidapari? Bu Mama tahu kan? Nah, saya coba tuh Marsidapari itu ikut panen ke orang lain gitu. Saya mencoba waktu itu padahal masih muda gitu kan, untuk ikut nyabit. Saya masih 2 meter, teman-teman saya sudah 10 meter. Kenapa? Karena saya memang nggak mampu, apalagi untuk memungut yang namanya bulir-bulir. Berarti bukan seonggok yang diambil dia, satu persatu. Berjalan terus berapa meter sepanjang ladangnya itu lumayan encok bos.
Ya kan? Tetapi itulah yang dilakukan oleh Ruth. Yang kadang-kadang pekerjaan sepele itu seringkali membosankan. Kenapa? Karena hasilnya nggak langsung kelihatan banyak. Kayak gini. Tapi persoalannya adalah kita menikmati penyertaan Tuhan ya. Itu yang perlu kita belajar daripada Ruth ini. Satu. Ya cuma kita jalanin kan gitu kan. Ya mungkin kalau Pak Budi masih enak. Masih karena sering olahraga. Ya kalau saya, Sabtu yang lalu bukan jam kerja karena datang kepala KUA kami, tolong semua hadir jam 3 kita kerja bakti. Jujur saya enggak, ya dibandingkan sama kepala KUA itu memang dia lebih muda dan memang dia lebih banyak geraknya. Tapi saya hanya beberapa meter yang saya tebas gitu kan. Besoknya, besok aku tidak mau lagi. Kalau boleh gitu ya, kalau ya paling sekali nongkrong, Nah, itu saya gitu kan. Itulah sebabnya bukan kadang-kadang. Karena saya sudah tahu kondisi saya sehingga termasuk di gereja ini ketika ada jadwal itu, oh Tuhan tahu hatiku. Hanya itu yang bisa saya lakukan. Jadi mohon maaf Bapak-bapak, abang-abang yang rajin dengan gotong royongnya, mohon maaf lahir dan batin gitu kan. Ini aja pun saya agak sulit bergerak karena ya begitulah, usia 50. Ternyata sudah 50 gitu ya. Nah, tapi mari kita belajar bahwa tidak ada pekerjaan yang namanya hina. Amin. Tidak ada pekerjaan yang dikategorikan nilainya rendah. Setuju? Tapi bagaimana dengan pekerjaan itu kita bisa menikmati penyertaan Tuhan. Kita bapak-bapak, ya bapak-bapak, halo bapak-bapak. Halo bapak-bapak. Ketika kita pulang ke rumah, masih banyak pakaian yang belum disetrika. Halo, jangan ngomel sama istrinya. Halo ibu-ibu, puji Tuhan aku dibela sama Pak Sahat. Iya kan? Iya. Tapi juga ibu-ibu, kalau suamimu pulang agak telat jangan diomelin juga. Halo ibu-ibu. Jam berapa sih pulangnya? Katanya jam 5. Ini udah jam berapa ini? Jangan juga seperti itulah, ya kan? Tapi bagaimana kita bisa menikmati penyertaan Tuhan itu? Haleluya. Ini Ruth loh, kita belajar dari Ruth. Ya kan? Bukan Ruth-nya Pak Randy ya. Semoga Ruth-nya Pak Randy juga seperti ini. Haleluya. Jujur waktu saya di ojol, ketepatan kah kebetulan saya nggak ngerti, yang order itu teman daripada anak saya, dan luar biasanya di screenshot dia, dimasukkan di grup mereka yang ada anak saya. Adakah yang kenal ini? Halo? Ya kan? Dijawab sama anak saya, itu bapakku. Dan dia cerita sama saya tanya, nak, kau nggak malu? Ya ngapain malu Pak? Lu bapakmu lu tukang ojek. Terus masalahnya di mana? Oh ya sudah, puji Tuhan. Ya kan? Jujur di awalnya, apa namanya itu? Karena
saya bilang bahwa stres itu bisa dari pekerjaan, bisa tentang pekerjaan. Bisa dipahami ya? Stres itu bisa tentang pekerjaan, tapi juga stres dari pekerjaan itu sendiri. Contohnya gini, saya stres tentang pekerjaan saya, status ojol. Tapi saya juga pernah stres karena pekerjaan ojol itu customernya ngasih alamatnya di mana, ngasih titiknya di mana. Ketika ditelepon, Mbak ini di mana? Saya sudah ada di titik. Nggak bisa lihat map ya? Astagfirullahaladzim, ya kan? Aku sudah siang-siang begini, panas-panas begini, kamu nggak ngerti kah? Gitu kan? Iya, mapnya sudah di sini Mbak, di jalan ini. Bukan di situ, di sininya. Mbak, saya WA ya, Sherlock aja. Kan? Stres karena itu dari pekerjaannya, dari statusnya pun sempat stres. Kenapa stres? Di Batam statusnya dosen gitu kan, kerjanya 1 dos, gajinya 1 sen, nggak apa-apa, yang penting statusnya masih enak gitu kan. Tapi di sini ya pakai jaket hijau, astagfirullahaladzim. Apa dia bilang? Sindrom trauma. Ya artinya karena stres gitulah. Ceritanya kan dari satu posisi yang enak dipanggil, akhirnya Bang Ojol. Itu kan sesuatu yang membuat stres, ditambah lagi dengan pekerjaan. Tetapi ketika saya bertanya kepada istriku, tanya sama anak, bagaimana kalian? Bisa menerima nggak kenyataan yang ada? Bisa Pak, yes. Akhirnya stres untuk tentang pekerjaannya itu saya tinggalkan, dan pekerjaan untuk jadi ojolnya itu pun saya mulai nikmati. Yang penting ada penyertaan Tuhan. Paham ya maksudnya ya? Inilah yang disebut dengan kebetulan itu. Jadi kalau kita, walaupun kita tadi saya katakan bahwa itu adalah sesuai dengan keinginanku, kerinduanku, cita-citaku, tetaplah kita harus menikmati pekerjaan itu sendiri, bahwa di pekerjaan itu, di mana kita ditempatkan, ada penyertaan Tuhan yang harus kita nikmati. Sama seperti yang tadi saya katakan, ibu-ibu tolong gitu kan, ketika ada di rumah, ini suamiku lagi di mana dia, sambil nyapu, dia ketemu sama siapa dia. Jangan itu dipikirin, pikirin aja ini selesainya gimana gitu kan, supaya nggak double porsi stresnya. Yang bapak juga ketika ada di luar bekerja, ini istriku di rumah lagi ngapain ya? Nonton drakor kah? Atau lagi tidur-tidur kah? Ya jangan gitu loh. Biar semuanya sama-sama menikmati penyertaan Tuhan itu. Amin. Amin. Gak ada yang amin ini. Atau memang begitu sering. Ya, tapi saya bersyukur istri saya ini double-double. Ya kan, kerja juga, di rumah juga. Jadi ya saya pun ketika melihat sesuatu masih numpuk, puji Tuhan, oh ada gunung gitu kan. Ya kapan selesai gunung ini, biarlah gunung itu akan rata dengan sendirinya. Ya, nggak mungkin saya marah-marah, ya kan? Kalau karena istriku juga bekerja, jadi apalagi yang bagi suami-suami yang istrinya juga bekerja di luar, mari kita saling menghargai. Sedangkan yang tidak bekerja hanya untuk mengurus rumah tangga saja, jangan berpikir pekerjaan rumah tangga itu gampang. Coba aja gantian gitu kan, apalagi yang punya anak kecil. Kalau bapak-bapak, monggo silakan jaga itu anak 2 jam. Ketika dia rewel, selesai bola-bola. Ma di mana?
Jam berapa pulang? Ini loh, si Dede ini loh. Cari-cari mama, bukan cari-cari mama, nangis. Saatnya cari mama. Kitanya aja yang nggak sabaran untuk menemaninya gitu kan. Tapi mari kita sama-sama menikmati penyertaan Tuhan. Jangan sampai kita para suami menganggap pekerjaan di rumah itu sepele, enteng, gampang gitu kan. Yang masih muda-muda yang belum, Pak Erik sudah ngalami? Belum ya? Pasti akan punya anak maksudnya kan gitu kan. Dan setelah punya anak baru ngerti, oh ini toh. Tapi mari kita sama-sama menghargai satu sama lainnya, pasangan demi pasangan, amin. Supaya kita sama-sama menikmati penyertaan Tuhan itu sendiri. Apalagi kalau kita punya pikiran gini, aku mau mengerjakan semuanya ini supaya aku semakin dikasihi. Ada seperti itu? Supaya pasanganku lebih mencintai aku, lebih mengasihi aku, maka semua aku kerjakan dengan giat. Pada akhirnya ketika suaminya datang, kok itu terus yang dikerjain? Rasa dongkol mulai muncul. Ya kan? Tapi kalau kita mengerjakannya itu memang karena kita tulus, karena aku sudah dikasihi oleh pasanganku, karena aku sudah menikmati anugerah daripada Tuhan, aku mengerjakannya dengan tulus ikhlas. Amin. Itulah yang dilakukan oleh Ruth terhadap Naomi. Dia rela meninggalkan keluarganya dari Moab. Dia rela meninggalkan, berganti status sebagai seorang Israel. Dan akhirnya dia menemukan cintanya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, di Rut pasal 2 ayat 4 sampai 23 itu panjang, bisa kita lihat. Lalu datanglah Boas dari Bethlehem, ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini? Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Dan selanjutnya, ya. Jadi ada satu tadi pengertiannya adalah, tadi di awal saya bilang bahwa memang yang berhak, orang miskin itu hanya berhak untuk memungut sisa daripada yang sudah ada diangkut. Sisa-sisanya. Tapi Ruth ternyata ngomong sama pengawas daripada pekerjaannya si Boas, boleh nggak dari gundukan, dari tengah-tengah yang sudah dikumpulkan itu. Kira-kira seperti itu. Artinya adalah di dalam pemahamannya si Ruth, kalau hanya satu butir sampai sore, ini berapa banyak yang aku dapatkan? Apakah ini bisa untuk makan besok hari atau hanya untuk cukup sehari ini saja? Itulah sebabnya ketika Boas datang, itu siapa perempuan itu? Bersyukur ini Boas seorang pemimpin, seorang juragan, seorang pengusaha yang tahu dengan, yang mengenali semua anggotanya. Dia lihat ini ada orang baru nih. Itu siapa itu? Kan begitu. Kemudian si pengawas ini mengatakan, dia adalah orang Moab, menantunya Naomi bla dan bla. Tadi dia berkata, izinkan aku untuk mengambil
bagian yang lain, bukan hanya bulir-bulir daripada jela yang jatuh, tapi juga dari antara tempat-tempat yang sudah kan dipotong, kan tumpuk tuh. Nah, itu diambil dari tengah-tengahnya, diambil. Dan kalau kita baca berikutnya, si Boas mengizinkan itu. Kalau pengawasnya nggak berani mengizinkan, karena bukan dia pemilik daripada ladang tersebut. Tapi Boas, kalau kita baca berikutnya, dia mengizinkannya. Sehingga kita bisa membaca sampai terakhir, hasil yang dibawa daripada Rut itu 1 epa jelai. 1 epa jelai itu ternyata 13 kilo, lumayan untuk diangkut. Itu artinya dia bisa makan untuk beberapa hari kemudian. Bekerja 1 hari, tapi hasilnya bisa dinikmati untuk beberapa hari kemudian. Tetapi poin yang mau saya sampaikan di sini adalah bagaimana kita menemukan cintanya di dalam pekerjaan kita. Kita sebagai pasangan, sebagai orang tua kepada anak-anak, sama-sama ada di dalam pekerjaan yang berbeda mungkin, tetapi biarlah kita bisa menikmati cintanya itu dalam pekerjaan kita masing-masing. Kalau kita perhatikan tadi, Boas yang adalah pengusaha tadi, yang adalah konglomerat tadi, yang adalah dia seorang yang juragan tadi, dia tidak semena-mena terhadap pekerja-pekerjanya. Apa dikatakan tadi? Lalu datanglah Boas dari Betlehem, ia berkata kepada penyabit itu. Apa dia bilang? Tuhan kiranya menyertai kamu. Betul ya? Kemudian jawab mereka apa? Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Dan kalau kita baca di bagian terakhir nanti, ketika Ruth sudah pulang dari pekerjaannya, kemudian Ruth pun berkata, diberkatilah orang yang dimana kau bekerja. Itu dia belum tahu di mana si Ruthnya bekerja. Apa yang mau saya sampaikan adalah, yuk kita mari sama-sama memberikan kata-kata berkat kepada pasangan kita. Pas mau berangkat kerja, ya kan? Halo, hati-hati ya sayang, Tuhan berkatimu ya. Harusnya kan begitu kan? Halo, iya kan? Masa sih nggak boleh sama pasangannya begitu? Masa sih kita orang tua kepada anaknya nggak mau untuk berkata-kata seperti itu? Ini Boas loh, orang yang nggak dikenal sama Ruth. Ruth nggak saling kenal awalnya, tapi karena dikasih tahu sama pengawasnya ini si Ruth itu identitasnya itu ini. Dia pun masih memuji daripada Ruth nantinya di bagian-bagian lain. Itu saya bilang, ketika kita menikmati, menemukan cintanya dalam pekerjaan, maka wajarlah dan sahlah bagi saya dan saudara sebagai pasangan suami kepada istri, istri kepada suami untuk senantiasa mengucapkan kata-kata berkat. Amin atau amin? Amin yang mana nih? Amin atau amin? Ya kan? Kami kalau berangkat pagi itu selalu istri saya yang duluan. Karena dari Lobakung menuju perjuangan, dalam perjuangan SMA 16 lumayan jauh gitu kan. Sementara kalau bisa dibikin perbandingan itu adalah istri saya naik motor ke tempat pekerjaannya, saya jalan kaki ke tempat pekerjaanku, itu imbang sama ketemunya, sama-sama sampai. Karena saya masih di wilayah Lobakung juga. Paham maksudnya kan? Jadi kadang-kadang yang mau nggak mau dan selalu istri saya yang duluan. Ya kadang saya belum mandi. Jadi ya ketika dia sudah di motor, hati-hati ya Maya, Tuhan berkati.
Saya pergi ke kamar mandi, dia udah pergi kan? Membiasakan diri oleh karena itulah tuntutan Tuhan yang disuruh kepada saya dan saudara. Amin apa amin? Yuk kita belajar dari mereka ini. Tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa yang memberikan sebuah pembelajaran yang baik, yang benar untuk kita lakukan. Baik kepada anak kita gitu kan. Kami sering, kalau si Priska kadang udah ya namanya juga dia sudah semester akhir kadang-kadang pulang dari rumah temannya itu lama gitu kan. Saya chat aja, di mana posisi Kak, di mana posisi Kak? Di tempat teman. Di mana posisi Sherlock? Kadang saya minta gitu kan. Oh iya sini. Tempat siapa nih? Saya tanya situ. Tapi ketika pulang ya nggak mungkin juga saya marahi. Yang penting udah pulang karena ya Tuhan berkati ya, terima kasih sudah mau pulang cepat. Tinggal begitu saja kan. Yang penting masih ada di dalam penyertaan daripada Tuhan. Kadang dia mau keluar, udah jam berapa ini? Jam 9. Kan bisa pulang jam segini. Nak, kau cewek lo nak. Gak enak dilihat orang. Jam segini mau keluar. Tinggal begitu saja dong. Artinya sekali lagi Bapak Ibu saudara yang kasih, inilah yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa menerapkan kehidupan daripada Boas dan Ruth. Boas kepada pengerja-pengerjanya yang dia bisa memberikan kata-kata berkat kepada orang yang dianggap lebih rendah dari dia. Amin. Dia tidak jumawah dengan posisi dia sebagai seorang yang kaya. Dia tidak menjadi sombong karena kekayaan yang dia miliki, tetapi dia tetap bisa menghargai para pekerja-pekerja yang bekerja sama dia. Kalau kita nggak bisa saling menghargai satu sama lainnya antara suami dan istri, orang tua dengan anak, terus siapa lagi yang mau menghargai? Persoalannya kan di situ, ya kan? Satu kali pas saya ikut rombongan dari Pak Garin dan Pak Budi kalau nggak salah tuh, dari satu tempat, benar-benar saya keuyuhan gitu kan. Jadi saya bilang sama si Priska sama si Ines, nak belikan susu beruang gitu. Saya kasih duit yang pas untuk beli susu beruang 2. Tapi ketika pulang, bukan hanya susu beruang yang dibawa, tapi ada 1 kotak kue bakar. Dia kasih sama saya. Ini apa nak? Kue bakar. Dalam rangka Happy Father's Day. Wow, sih. Happy Father's Day. Jujur saya nih, memang kadang-kadang menjadi seorang ayah yang koplak juga. Kenapa saya bilang gitu? Spontan saya bertanya sama mereka, emang aku bapak kalian? Kurang ajar kan? Bisa diikutin bapak. Tapi ketika saya bertanya itu, hati saya memang jadi gundak. Aduh, wah serba salah dan semuanya menggerogoti hati saya, pikiran saya. Tapi bersyukurnya ketika dia jawab, seperti itu tertulis dalam kartu keluarga. Wow. Jawaban yang simpel tapi pas gitu kan. Sementara saya ingat masa saya ketika saya masih SMP, ketika bapak saya meninggal. Malamnya ketika sudah selesai semua acara, malamnya kumpul-kumpul keluarga, ada abang saya, ketika abang saya tanya, "Bang, berapa biaya pengeluaran untuk semua ini?" Dia berkata, "Ini bukan bapakmu, karena kau tidak ada ngasih uang sepeser pun." Itu mengerasuk dalam pikiran, masuk dalam hati sekian tahun lamanya. Aduh, saya bilang, Tuhan terima kasih kalau kau menyertai anak-anakku. Sempat kalau dia tanya, terus siapa bapakku? Kan rame jadinya.
jadi ribut kan gitu kan. Tapi syukurnya dia berkata, seperti itu tertulis di kartu keluarga. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Itu sebabnya coba nanti kita pulang dari rumah gitu kan, coba cek dan lihat kita yang suami istri, lihat akta nikah kita. Benar nggak nama yang tertulis di situ itu sama dengan KTP pasangan kita? Kalau salah, makanya nggak bisa berkata manis selama ini. Ya kan? Siapa tahu salah. Sehingga selalu bentrokan terus, selalu bermasalah terus. Apa yang dikerjakan dianggap pikiran negatif, apa yang dilakukan oleh pasangannya, wah ini kau mentang-mentang begini bla 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 segala macam. Coba dilihat dulu baik-baik gitu kan. Minta KTP pasanganmu sama enggak hurufnya semua. Siapa tahu. Kalau betul berarti harusnya kita bisa berkata seperti Boas terhadap penyabit-penyabitnya, pekerja-pekerjanya, seperti Boas kepada Naomi. Amin. Amin. Yang ketiga, Rut pasal 2 ayat 19 sampai 24. Maka berkatalah mertuanya kepadanya, di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu. Lalu diceritakannya lah kepada mertuanya itu, pada siapa ia bekerja? Katanya, nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah siapa? Boas. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Amin. Di ayat-ayat sebelumnya, seperti yang saya katakan tadi, tidak menutup kemungkinan karena Rut hanya terfokus kepada persoalan yang sedang dia hadapi, dia memang sudah berkata bahwa dengan tangan yang penuh aku keluar dari Israel ini, sekarang aku kembali dari Moab masuk ke Israel ini dengan tangan kosong. Tidak ada sesuatu lagi yang bisa kuharapkan, tidak ada lagi yang bisa kuandalkan. Suamiku sudah mati, anakku 2 sudah meninggal. Ini ada satu wanita lagi yang hidup bersama-sama dengan aku. Permasalahan yang dihadapi itu sehingga mengaburkan dia untuk mengetahui bahwa ada kerabatnya yang bisa membantu mereka. Tetapi ketika Rut berkata, aku bekerja di tempat Boas. Wah, itu kerabat kita. Dia yang bisa untuk menebusmu. Wow. Bukankah itu akhirnya bisa saya katakan Rut menemukan cintanya dalam pekerjaan. Amin. Kebetulan yang dikatakan tadi itu, itulah karena Tuhan menyertai hidupnya. Mari kita sama-sama yang sudah percaya kepada Kristus, kita pun harus bisa menemukan cintanya di dalam setiap pekerjaan kita, di dalam setiap usaha kita, di dalam setiap studi kita, di dalam setiap pelayanan kita. Sehingga Naomi bisa mengafirmasi bahwa memang Boaslah yang menjadi penolong mereka. Satu kali dan menjadi sejarah dalam kehidupan keluarga kami.
ketika anak kami yang kedua lulus dari SMK 16, saya, istri, dan kakaknya si Priska itu bisa datang bertiga. Yang selama ini ketika mereka selesai SD atau TK, SD, SMP, SMA, si Priska itu nyaris saya nggak pernah ikut. Bukan nyaris, memang nggak pernah ikut gitu kan, atau ganti-gantian kami. Tapi waktu itu kami bertiga, dan puji Tuhan ketika kami hadir ternyata si Ines ini, ya puji Tuhan dapat penghargaan lah, kisahnya seperti itu. Diundang ke depan untuk menerima penghargaan, dan bersamaan dengan itu orang tuanya dipanggil, disuruh ke depan juga. Jadi kami datang dari belakang hadirin. Ketika kami pulang ke tempat duduk semula, anak kami Priska itu berkata, "Pak, Ma, minta maaf ya, belum bisa ngasih kegembiraan kepada Papa Mama. Kami rangkul, tapi kau tetap anak Papa dan Mama." Itu sebuah peneguhan bagi dia supaya dia tidak merasa kecil hati, dia tidak merasa kecewa, tidak merasa nggak ada sesuatu yang bisa diberikan. Tapi kami meneguhkan kepadanya, kamu adalah anak Papa dan Mama. Itulah yang bisa kita lihat ketika Ruth memberitahukan di ladang mana dia bekerja, akhirnya terbukalah hati dan pikiran daripada Naomi untuk memberitahukan, menegaskan, meneguhkan bahwa Boas itu adalah orang yang bisa menebus Ruth dari kehidupannya. Kalau kita baca endingnya seperti itu. Amin. Mari Bapak Ibu saudara kasih, kita sama-sama belajar daripada pribadi-pribadi yang ada dalam Rut pasal 2 ini. Kita bisa belajar daripada Rut bagaimana dia punya hati yang tulus, punya hati yang ikhlas ketika melakukan segala sesuatu. Kita juga boleh belajar daripada Boas. Boas tidak sombong dengan status yang dimiliki, tidak jumawa dengan apa yang dia raih. Tapi kita juga bisa belajar daripada Naomi. Di tengah-tengah kesusahan hidupnya, dia tetap bisa boleh berdampingan dengan orang yang juga punya masalah. Seringkali kita diperhadapkan dengan hal-hal seperti itu di dalam kehidupan kita. Tapi yakinlah bahwa di setiap pekerjaan kita, kita harus menemukan cintanya. Amin. Kita tunduk kepala. Kita nyanyikan seperti kasih Bapa, seperti mentari yang bersinar. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah
seperti matahari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti kau mengasihiku, seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mau, demikian dalam kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Sinar-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinar-Mu. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Cinta kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, untuk pasangan kami, untuk anak-anak yang Tuhan anugerahkan dalam hidup rumah tangga kami, bahkan juga kepada orang-orang yang hadir di sekitar kami, yang tinggal bersama-sama dengan kami, yang bekerja bersama-sama dengan kami. Biarlah cinta-Mu itu memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga kami juga boleh untuk menyalurkannya itu kasih kepada orang-orang yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kami, ya Yesus. Terima kasih Bapa surga. Biarlah roh Tuhan terus yang memeteraikan firman-Mu yang sudah kami terima, ya Tuhan. Terpuji Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa syukur. Amin. Terpuji nama Tuhan, biar firman-Nya menguatkan, meneguhkan, dan terus hidup dalam hidup kita. Amin. Dan menutup ibadah kita, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Rekan-rekan semua, kita akan memuji Tuhan. Yes Tuhan, dengan-Mu Tuhan, kami akan berjalan dari kemuliaan demi kemuliaan. Amin. Yes Tuhan. Oh. Katakan tak pernah ku ragu, tak pernah
pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa bertata. Yesus, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa bertata untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Dia pegang, amin, Dia pegang hidup kita. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Amin. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, Kau sumber kekuatan, melimpah-limpah. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus Tuhan, kami mau katakan bahwa Kaulah segalanya. Katakan Yesus, Kaulah Raja. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya lagi. Oh, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan. Oh, amin, amin. Oh, yes Tuhan. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan. Katakan lagi. Oh, hanya Kau Tuhan. Yes, bagi setiap kami tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, dari kemuliaan. Katakan lagi, dari kemuliaan, dari kemuliaan sampai. Sekali lagi katakan, dari kemuliaan. Kita katakan yang terakhir, dari kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan
Yes. Engkau yang sudah menuntun kami sampai ke tempat ini. Engkau yang menuntun kami, membimbing kami, memberkati kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Kalau kami bisa memuji menyembahmu dalam roh dan kebenaran, rohmu yang kau berikan bagi kami, rohmu yang bekerja atas kami, engkau yang bekerja melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami serahkan diri kami kepada Engkau. Kami bersyukur padamu Tuhan Yesus. Karena kami sudah meninggikan Engkau, memuliakan Engkau. Kami bersyukur bahwa kami sudah memberkati Engkau Tuhan, memberikan berkat Tuhan. Engkau yang menguduskan, memberkati apa yang sudah kami berikan Tuhan. Engkau yang memakainya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau berkati apa yang kami persembahkan Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan ini Engkau pakaikan bagi kemuliaan nama-Mu untuk menyebarluaskan berita Injil-Mu Tuhan sampai ke Indonesia sampai dunia ini Tuhan. Kami percaya padamu Tuhan Yesus. Kau memakai hamba-Mu untuk memakai ini Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu Tuhan Yesus. Kami sudah Engkau berkati Tuhan. Engkau yang berkati kami Tuhan. Kami sudah memberikan yang terbaik bagi Engkau. Kami sudah memuji Engkau, meninggikan Engkau. Kami berserah padamu Tuhan Yesus. Kami sudah bersyukur padamu Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk menerima berkat-Mu. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kami diberkati oleh Engkau Tuhan Yesus. Engkau yang berkati kami dengan segala apa yang kami lakukan Tuhan Yesus. Perbuatan tangan-Mu Tuhan yang kami rindukan Tuhan. Engkau yang bekerja bagi kami Tuhan. Engkau bekerja bagi hidup kami Tuhan. Engkau yang mengawali apa yang kami kerjakan Tuhan. Engkau yang mengakhirinya Tuhan. Engkau yang bekerja dengan luar biasa Tuhan. Roh-Mu yang mengurapi kami, memakai kami bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Pakai kami dengan segala apa yang kami kerjakan Tuhan dalam seluruh hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur padamu Tuhan Yesus. Kau berkati kami berlimpah-limpah dan kami bersyukur bahwa kami akan pulang dalam damai sejahtera-Mu dan Kau berkati kami Tuhan sampai ke rumah kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Salam kalian ke kirinya, kalian berkati.